Jumpa lagi Sobat Homi, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Menjadi menantu idaman merupakan sesuatu yang sangat diharapkan, khususnya bagi wanita yang baru saja menikah. Setelah menikah, tak jarang menantu yang mengalami ketegangan atau tak akur dengan ibu mertua, terutama jika yang tinggal bersama mertua. Namun hal ini sebenarnya dapat dihindari dengan menjalin hubungan yang rukun dan harmonis. Maka dari itu, kamu harus bekerja lebih keras agar bisa jadi menantu yang disayang mertua. Walaupun memiliki banyak perbedaan latar belakang dan kebiasaan, kalian tetap bisa menjadi menantu idaman yang disayang mertua. Penasaran bagaimana cara menjadi menantu idaman? Berikut ini telah kita rangkum tips rahasia agar makin disayang mertua. 1. Kesetaraan. Perlakukan ibu kandung dan ibu mertua dengan setara, dengan kasih sayang dan rasa hormat yang sama. Contohnya dengan mengunjungi rumah ibu kandung dan ibu mertua secara bergantian dengan durasi waktu dan rutinitas yang sama. Kamu juga bisa memberikan hadiah ketika ia berulang tahun. 2. Berperilaku positif terhadap mertua. Kalau suami adalah anak pertama, jangan heran jika ibu mertua masih bingung dan beradaptasi dalam perannya sebagai mertua baru. Sebagaimana kamu juga beradaptasi dalam peran baru sebagai istri dan menantu. Agar bisa jadi menantu yang disayang mertua, cobalah berperilaku positif terhadap mertua, berusahalah bersikap baik dan menyenangkan hati supaya mertua kalian tahu bahwa anaknya tidak salah memilih pasangan. Mertua pun akan menyayangimu seperti kalian anak sendiri. 3. Menghormati mertua. Perlakukan mertua dengan hormat sebagai orang yang lebih tua dan memiliki pengalaman hidup yang lebih bijak dari kamu. Mungkin beliau telah merasakan berbagai kesulitan dalam hidup yang membuatnya lebih kuat, sehingga kamu bisa belajar banyak darinya. Tanyakan pada ibu mertua bagaimana masa kecilnya, pengalamannya menjalani pernikahan, mengasuh anak, serta pengalaman hidup lainnya. 4. Menjadi lebih peka. Jangan mencoba bersaing. Ibu mertua mengandung, melahirkan, dan membesarkan suami kita hingga dewasa. Wajar saja jika beliau merasa cemburu ketika ada perempuan lain masuk ke dalam hidup anaknya, apalagi menjadi fokus utama sang anak dalam melimpahkan kasih sayang dan cinta. Meski tidak semua mertua menganggap menantu adalah saingannya dalam cinta sang anak, namun kamu harus paham, melepaskan anak untuk hidup bersama orang lain tentu tak mudah. Disinilah kamu harus bisa peka terhadap perasaan mertua. Jangan mencoba bersaing dengannya. Jika beliau bercerita bagaimana suami menyukai masakannya, katakan bahwa kamu ingin belajar memasak darinya. 5. Berikan perhatian. Jika tinggal serumah dengan mertua, berikan ia perhatian lebih, membuat masakan kesukaannya, menemaninya mengobrol, jalan-jalan, atau jika ia ingin dilayani, mintalah suami membantu mengurus rumah dan menyiapkan makanan untuknya. Bila tidak tinggal serumah, lakukan hal tersebut saat ia berkunjung ke rumah. Pastinya perhatian lebih seperti ini akan membuat kamu jadi menantu yang disayang. 6. Jangan terlalu berekspektasi. Mengenal keluarga dari orang yang kamu nikahi pastinya membutuhkan waktu. Mertua juga butuh waktu untuk terbiasa bahwa kini kamu adalah bagian dari keluarganya. Bagi mereka yang beruntung, akan disambut dengan tangan terbuka dan pelukan hangat. Jika tidak, jangan berkecil hati. Teruslah berusaha memenangkan hati mertua. 7. Menerima dan meminta saran mertua. Mertua pastinya memiliki lebih banyak pengalaman hidup daripada kamu, karenanya jangan ragu untuk meminta nasihat dan saran. Meskipun kamu tidak setuju dengan saran yang ia berikan, tetaplah berpikiran terbuka untuk menerimanya.
Jangan jadikan saran tersebut sebagai hal yang menyerang pribadimu, karena sebenarnya ia hanya mencoba untuk membantu. 8. Komunikasi yang baik. Jangan jadikan mertua sebagai orang asing, jadikan ia tempat curhat terdekat setelah orang tua kandung. Bila ada masalah yang sulit yang kamu hadapi, komunikasikan dengannya. Pastilah ia mau membantu. Selain itu, sisi curhat juga membuat hubungan kalian lebih dekat. Tujuan untuk menjadi menantu yang disayang mertua pun lebih mudah digapai. Sembilan, tunjukkan sikap bersahabat dan sopan. Tunjukkan bahwa kamu murah senyum, ramah, dan bersahabat dengan siapa saja di rumah mertua. Jangan lupa juga menunjukkan sopan santun, tidak mengomentari hal-hal sensitif atau menyinggung, dan ketahui kapan harus bicara dan tidak ikut campur dalam beberapa hal yang sekiranya kurang pantas dibahas. Menantu yang disayang mertua pasti harus memiliki tata krama yang bagus, tidak membentak, menyindir, mengabaikan, bahkan bicara kasar dan merendahkan. Tidak ada mertua yang ingin punya menantu yang tidak sopan dalam beretika. Bahkan jika kamu mungkin merasa tersinggung dengan komentar yang dilontarkannya, berusahalah menyikapinya tanpa terlalu reaktif dan emosional. 10. Berikan pujian dan sering membantunya. Untuk membangun hubungan yang baik, coba lihat apa yang selalu dikerjakan ibu dan ayah mertua. Puji kegiatan atau hobi mereka yang unik, dan seringlah menanyakan hal-hal terkait kegiatan mereka. Seringkali orang tua hanya ingin diakui, dihormati, dan dihargai, dan mereka suka mendapatkan perhatian. Ketika berada di rumah mertua, jangan hanya berdiam diri di dalam kamar, keluarlah dan mendekat padanya. Jika sedang memasak, tanyakan sedang masak apa, atau apa yang bisa kamu bantu. Akan lebih baik jika kamu dan mertua bisa memasak dan mencuci piring bersama di dapur sambil membicarakan banyak hal secara kasual. Itu akan mencairkan suasana yang canggung. 11. Beri informasi soal anak dan cucunya. Mertua pastinya senang jika diberi kabar penting yang terjadi dalam kehidupan anak dan menantunya. Berikan beliau informasi mengenai hari penting seperti ulang tahun, acara sekolah, atau acara lainnya. Mertua juga pasti senang jika dikirimi foto-foto cucunya. Mertua selayaknya memiliki peran yang penting di dalam sebuah keluarga. Tidak hanya memberikan limpahan kasih sayang bagi cucu-cucunya, tapi juga ketulusan dalam merawat mereka. Jika semua anggota berperan dengan benar, maka adanya mertua akan amat membantu peran kita sebagai orang tua atau menantu. Jadi jangan heran jika mertua sangat peduli kepada cucu-cucunya. 12. Membiarkan mertua ikut mengurus anak. Mengizinkan mertua ikut membantu mengurus anak bisa jadi hal yang baik. Anak butuh figur kakek neneknya, biarkan anak merasa dimanja oleh nenek kakeknya sesekali. Namun, kamu juga harus tegas mengenai aturan dalam mendidik anak dan katakan pada mertua agar mengikuti aturan yang telah kamu buat bersama suami. Perlu juga kita meminta saran, karena kita juga mesti ingat bahwa orang tua kita juga memiliki pengalaman dalam membesarkan anak dan pasti ada dari saran mereka yang benar. Pada dasarnya kakek dan nenek selalu ingin membantu kita merawat anak, namun terkadang mereka tidak mengetahui cara yang sesuai dengan keinginan kita. Nggak jarang, kakek dan nenek ingin melakukan sesuatu, namun khawatir niat atau caranya tidak berkenan di hati ibu. Cara yang baik untuk tetap melibatkan orang tua dalam merawat anak adalah dengan memberikan mereka arahan yang jelas. Contoh, orang tua atau mertua kita jago dalam membujuk anak supaya mau makan. Ibu bisa memberi arahan, misalnya tentang kapan jadwal anak makan siang, makan camilan, atau minum susu. Dengan begini, anak makan dengan lahap, ibu merasa tenang, kakek dan nenek juga akan merasa dihargai dan dilibatkan. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua.
Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. With